Halo pemirsa, kita warga Semarang selalu memiliki harapan bahwa ke depan pembangunan di Kota Semarang akan wujud dengan lebih baik lagi, dengan lebih hebat lagi. Kita akan dengarkan beberapa statement dari teman-teman warga Semarang yang ada di Bukit Kencana Jaya. Kita akan simak apa saja pendapat mereka tentang keberadaan Mas Hendy beserta Mbak Ita yang nanti akan dicalonkan lagi untuk memimpin Kota Semarang 5 tahun ke depan. Alasan yang paling mendasar kenapa Hendy harus dimenangkan apa Bu? Alasan mendasar kenapa harus milih Pak Hendy dan memenangkan Pak Hendy adalah satu, program-program yang dilaksanakan 5 tahun yang lalu itu betul-betul program-program yang sangat merakyat. Selama pengalaman saya keliling Indonesia, kecuali Papua, saya belum sampai Papua, itu gak ada wali kota atau pimpinan daerah yang memiliki program yang langsung ke bawah. Contohnya misalnya dana untuk program perempuan, dana untuk kesehatan, semua lari langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul merasakan atas program yang dilaksanakan oleh Pak Hendy Hita selama 5 tahun yang lalu. Dan sekarang kalau Bapak Ibu mau membaca visi misinya beliau yang Semarang semakin hebat, di sana bisa dilihat bahwa orang dari dalam kandungan sampai orang meninggal itu semuanya mendapatkan program yang dijamin oleh Pak Hendy dan Kita jika beliau nanti menang. Itu salah satu dasar kenapa kita harus memilih beliau. Bu Tia atau Kresetiana Hindar Prihadi itu adalah seorang pendamping yang sangat luar biasa menurut saya ya. Mungkin sangat subjektivitas karena memang saya sangat dekat sama beliau, tetapi beberapa stakeholder di luar sana di beberapa kabupaten yang saya temui memang beliau memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, seorang ibu yang sangat ngayomi, membimbing, kemudian yang jelas beliau sangat mendukung dan bisa memberikan pengaruh terhadap program-program yang direncanakan Pak Hendy. Jadi setiap beliau turun ke bawah itu selalu mengkampanyekan atau menyampaikan apa yang menjadi hak dari warga negara di Kota Semarang yang dijamin oleh pemerintah kota di masa pemerintahan beliau. Kemudian beberapa hal yang sangat menarik dari Bu Tia itu adalah beliau sebagai Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang sangat peduli dengan kesehatan di warganya, terutama yang Kota Semarang notabene memiliki angka kematian ibu yang sangat tinggi, kemudian merupakan daerah endemis demam berdarah. Konsennya Bu Tia ini sangat luar biasa. Beliau mengkampanyekan bagaimana kader itu peduli pada ibu hamil di sekitarnya sehingga mampu mengurangi kematian terhadap ibu hamil. Mempromosikan program UHC, Universal Health Coverage, artinya semua penduduk di Kota Semarang ini mendapat pelayanan kesehatan gratis asal ber-KTP Semarang dan mau di kelas 3. Itu satu. Kemudian yang kedua, beliau ini mengibaratkan Kota Semarang ini seperti Jepang, di mana anak-anak di Jepang itu sangat familiar dengan bencana gempa dan tsunami. Jadi anak-anak di Jepang itu sudah sangat tahu bahwa kalau terjadi gempa seperti ini. Nah itu oleh Bu Tia diangkat dan hampir mirip dengan Kota Semarang yang endemis DBD. DBD itu juga merupakan bencana juga ya, karena memang setiap warga harus memahami bahwa kalau begini itu terkena DBD, sehingga beliau mengangkat anak-anak di Kota Semarang supaya anak-anak di Kota Semarang ini memiliki pengetahuan supaya tidak tergigit nyamuk demam berdarah itu apa yang harus dilakukan. Anak-anak ini dibuatkan sebuah program yang namanya Si Centik, Siswa Cari Jentik. Jadi semenjak dini anak-anak itu sudah tahu kalau mereka itu tinggal di daerah endemis DBD.
Ini adalah program-program dari Butia yang memang gagasannya murni dari Butia. Jadi mungkin yang lain mungkin cukup terheran kenapa muncul ide yang demikian luar biasa dari seorang ibu wali kota. Kemudian selain itu beliau juga sangat care terkait dengan program-program pemberdayaan perempuan, karena dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Semarang, yang saat ini angka IPM Kota Semarang sudah melebihi kota-kota besar di Indonesia ya, seperti Bandung, kemudian Surabaya, Medan, itu Kota Semarang sudah di atas mereka. Nah, tetapi masih ada satu hal yang menjadi perhatian, yaitu kontribusi perempuan di bidang ekonomi, dan itu diangkat betul oleh Butia melalui program-program pemberdayaan perempuan, di mana perempuan-perempuan di Kota Semarang itu memiliki keberdayaan ekonomi. Jadi mereka bisa mandiri secara ekonomi, dilatih dengan berbagai macam pelatihan. Ya memang belum semua bisa terjangkau, tetapi itu sudah mulai. Bahkan sekarang ini beliau itu membuat program kaitannya dengan musrenbang perempuan. Nah, musrenbang perempuan itu apa? Jadi musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri khusus untuk perempuan. Ini ide yang orang mungkin nggak kepikir gitu. Karena ketika perempuan itu diundang dalam sebuah musrenbang di kelurahan, musrenbang di kecamatan, bahkan di kota pun jarang-jarang mereka mengeluarkan kebutuhannya. Nah, untuk bisa mengakomodir kebutuhan perempuan, maka dibuatlah musrenbang perempuan yang ada di tingkat kelurahan. Jadi perempuan, karena sesama perempuan, mungkin mereka nggak malu, nggak canggung, nggak tersubordinasi, nggak termarginalisasi, sehingga mereka mau mengatakan, saya tuh punya masalah seperti ini dan saya butuh kegiatan seperti ini. Jadi program-program untuk perempuan itu tidak disamaratakan. Selama ini kan masih sama rata. Gak butuh batik dilatih batik, gak butuh ini dilatih ini. Nah, ini kemudian dibuatlah musrenbang perempuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perempuan, bukan keinginan perempuan tetapi kebutuhan perempuan. Bahkan beberapa hal beliau sangat mengapresiasi perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas bidang ekonomi, yang kemudian bisa mengangkat perempuan-perempuan di sekitarnya. Beliau itu punya organisasi itu sangat banyak sekali. Ada sekarang lagi merintis perempuan mandiri Permata Hebat. Nah, ini yang luar biasa, makanya adalah meningkatkan kemandirian perempuan. Jadi jangan disalahartikan ketika pemerintah Kota Semarang dalam hal ini dikomandani oleh Butia bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki, kemudian perempuan itu menjadi sosok yang sangat super power terhadap laki-lakinya. Tidak seperti itu, tetapi bagaimana perempuan itu bisa saling membantu dengan pasangannya sehingga terjadilah kesejahteraan yang hakiki gitu, Pak Naur. Mas Didin, acara apa iki? Bar nyemprot, habis penyemprotan disinfektan Nang di RW 13. sambutannya masyarakat piye? Luar biasa. Alhamdulillah sangat luar biasa. Berarti sama nih lo ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya mencegah corona. Ya, lo jawab ya lo. Penularan sekali untuk mencegah COVID-19. Memang itu efektif, Pak, disemprot itu, Pak? Efektif sesuai dengan yang disarankan gugus tugas COVID-19. Melihat peranan dari akar rumput di PDIP seperti apa, Pak, untuk mendukung Pak Edi, Pak? Ya, kalau secara pribadi akar rumput itu kan tidak hanya di PDIP ya. Mungkin banyak dari aliansi-aliansi di luar non struktural, banyaknya relawan, simpatisan, sukarelawan itu ya niscaya ini untuk Pilkada 2020 ini insya Allah ya bisa sukses sesuai dengan target yang diinginkan beliau. Semarang semakin hebat. Amin. Kalau peranan dari teman-teman Anda dan rekan-rekan Anda seperti apa, Pak? Kalau teman-teman kami ya insya Allah saling support ya dengan sisi profesi masing-masing. Kami mengharapkan memang sebagai relawan kita bisa memberikan kontribusi untuk perolehan suara Pak Hendi dengan jalan masing-masing, karena kita sangat multi
multikultur ya, dengan beberapa profesi pekerjaan, dan tentunya kita menjaga netralitas, kita tidak melibatkan ASN. Tanggal 9 nanti apa yang harus dilakukan oleh warga, Pak? Ya, kita sebagai warga masyarakat Kota Semarang pada khususnya, kita wajib datang ke TPS dan harus memilih mencoblos Pak Hendy, bukan kota kosong. Kalau ingin Kota Semarang semakin hebat, coblos Pak Hendy, bukan kota kosong.